Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aprizal dengan NIM 1111116. Dari sini saya ingin membuat tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Utin Mutia. Jadi di sini terdapat dua soal. Soal yang pertama yaitu apa saja faktor pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Kemukakan pendapat Anda beserta alasan yang ilmiah. Nah, jadi faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia itu terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Nah, jadi secara umum faktor-faktor penyebab perubahan kurikulum PAI selaras dengan perubahan kurikulum nasional dan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu faktor internal, evaluasi kurikulum sebelumnya. Jadi terdapat evaluasi kurikulum pada kurikulum yang sebelumnya, jadi pergantian dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru. Yang pertama yaitu ketidakcapaian tujuan atau hasil yang diharapkan. Kurikulum sebelumnya dinilai gagal mencapai tujuan pendidikan, misalnya dalam membentuk karakter Islami yang kuat atau menghasilkan peserta didik yang mampu mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Degradasi, jadi di sini kurikulum sebelumnya itu belum bisa mencapai tujuan pendidikan dalam membentuk karakter Islami yang kuat atau menghasilkan peserta didik yang mampu mengamalkan nilai-nilai agama. Jadi terjadi degradasi moral. Dalam hal ini faktor internal ini yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kurikulum di Indonesia. Kemudian beban belajar yang terlalu berat. Jadi adanya kritikan bahwa muatan kurikulum termasuk kurikulum PAI terlalu padat dan membebani siswa seperti yang terjadi pada kurikulum 1994. Nah, jadi ada juga beban yang terlalu berat kepada peserta didik yang menimbulkan adanya kritik bahwa muatan kurikulum itu terlalu berat, termasuk kurikulum PAI yang terlalu padat dan membebani siswa seperti yang terjadi pada kurikulum 1994. Jadi kemudian kesenjangan antara teori dan praktik. Pembelajaran PAI cenderung masih berfokus pada ranah kognitif seperti menghafal dan kurang berhasil mengubah pengetahuan agama menjadi makna, nilai, dan pengamalan yang mendalam. Aspek afektif dan psikomotorik terabaikan. Nah, terjadi kesenjangan antara teori dan praktik. Jadi itu faktor internal yang menyebabkan pembelajaran PAI cenderung berfokus pada ranah kognitif, hanya menghafal saja ya, dan kurang berhasil mengubah pengetahuan menjadi aspek afektif dan psikomotorik. Itu jadi terabaikan. Kemudian kekurangan dalam implementasi. Adanya masalah dalam implementasi seperti kurangnya keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang mendidik, fasilitas yang kurang memadai, atau proses penilaian yang masih menekankan aspek kognitif.
Nah, jadi itu penyebab faktor internal terjadinya pergantian kurikulum PAI. Kemudian faktor eksternal dan dinamika masyarakat, tuntutan zaman. Jadi faktor eksternal yang pertama mengenai perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan informasi atau iptek. Jadi kemajuan teknologi pada era globalisasi ini mengubah secara signifikan cara hidup dan tantangan yang dihadapi peserta didik. Kurikulum PAI harus relevan dengan era digital, misalnya era revolusi industri 4.0 dan membekali siswa dengan literasi digital serta kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi perubahan atau pergantian kurikulum juga terjadinya karena perkembangan ilmu teknologi dan informasi atau iptek. Pada era globalisasi ini kan sudah serba digital lah ya, jadi kurikulum harus mau tidak mau beradaptasi dengan perkembangan era globalisasi. Kemudian perubahan kurikulum nasional dan kebijakan formal. Kurikulum PAI adalah bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga selalu dipengaruhi oleh perubahan kebijakan kurikulum secara menyeluruh. Misalnya dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Kebijakan ini juga dapat didorong oleh perubahan sistem politik. Jadi terdapat juga perubahan kurikulum yang dimana dipengaruhi oleh kebijakan formal. Jadi kurikulum PAI dari bagian sistem pendidikan nasional mau tidak mau mengikuti perubahan kurikulum nasional ya, yang misalnya dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Kemudian tuntutan dan kebutuhan masyarakat menuntut pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan masa depan, relevan dan dengan permasalahan sosial dan mempersiapkan lulusan yang seimbang antara keilmuan dan amal. Insanu al-kamil, masyarakat yang majemuk, multikultural, juga menuntut kurikulum yang adaptif. Nah, tuntutan dari masyarakat juga merupakan faktor eksternal dari pergantiannya kurikulum PAI. Kemudian konteks sosial dan politik. Pada masa awal kemerdekaan, kurikulum PAI dipengaruhi oleh keinginan untuk menghilangkan dominasi sistem pendidikan kolonial dan memperkuat identitas keislaman dalam pendidikan. Nah, kemudian apa dampaknya terhadap calon guru PAI? Nah, jadi memiliki dampak dari perubahan kurikulum ini, pembelajaran yang bermakna atau kurikulum merdeka memiliki dampak yang signifikan, terutama mengubah peran guru dari sekadar transmitter atau penyampaian sebagai penyampai saja menjadi fasilitator dan desainer pembelajaran. Jadi guru tidak hanya sebagai transmitter saja, tapi di sini guru juga dituntutkan untuk menjadi fasilitator dan desainer pembelajaran. Jadi tantangan utama yang harus saya hadapi sebagai calon guru PAI yang terutama yaitu tantangan pedagogik atau merancang pengalaman. Nah, guru PAI dituntut untuk berkreasi
kreasi dan inovatif dalam mendesain pembelajaran yang autentik dan kontekstual. Jadi tidak hanya sekedar mengajar dengan metode ceramah saja, melainkan dengan merancang proyek, studi kasus, atau kegiatan praktik yang menumbuhkan kesadaran spiritual dan karakter Islami siswa. Jadi pembelajarannya tidak monoton ya, hanya seperti menggunakan metode ceramah saja, membuat para peserta didik bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian tantangan kompetensi digital. Nah, jadi pada era globalisasi ini digitalisasi sangat menguasai pada era saat ini, pada era globalisasi ini. Jadi digitalisasi adalah keniscayaan. Guru PAI harus mengetahui teknologi informasi atau TIK dan mengintegrasikannya dalam PAI. Nah, jadi mengintegrasikan digital atau teknologi informasi atau TIK ke dalam pendidikan agama Islam, misalnya membuat media interaktif atau menggunakan data untuk mencapai pembelajaran yang menarik tetapi tetap memastikan esensi spiritual atau nilai-nilai agama Islam yang autentik, tidak tergerus oleh formalitas teknologi. Kemudian perubahan mindset seorang guru. Jadi guru PAI harus menerima dan menginternalisasi prinsip fleksibilitas dan otonomi. Ini memerlukan keberanian untuk meninggalkan rasa nyaman kepada kurikulum yang kaku dan mengambil tanggung jawab penuh dalam menyesuaikan materi atau capaian pembelajaran dengan bakat dan minat siswa. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi itu tadi beberapa tantangan sebagai calon guru PAI dalam terjadinya perubahan kurikulum PAI dari yang kurikulum yang lama menjadi kurikulum yang baru ini. Kemudian keuntungan pribadi juga tak luput dari adanya pergantian kurikulum ini. Ada juga peluang dan keuntungan pribadi dari seorang calon guru PAI. Jadi adanya perubahan ini, keuntungan pribadi seorang calon guru PAI yang pertama, penguatan kompetensi holistik. Masa perkuliahan saat ini adalah peluang emas untuk melatih kompetensi pedagogik, kepribadian profesional dan sosial secara terintegrasi. Kemudian peran yang lebih mulia seperti yang sudah saya jelaskan di tantangan tadi, guru tidak hanya sebagai penyampai saja, melainkan sebagai motivator, fasilitator, atau pendesain pembelajaran. Jadi guru bukan hanya sekedar mengajar mu'alim. Guru PAI juga berpeluang untuk membangun hubungan lebih dialogis dan reflektif dengan peserta didik, menjadi teladan dan mengaitkan nilai-nilai Islam dengan realitas kehidupan sehari-hari. Kemudian meningkatkan relevansi lulusan dengan adaptasi yang baik terhadap kurikulum merdeka. Saya sebagai calon guru PAI akan menjadi
tuntutan memiliki daya saing tinggi dan lebih siap untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas ilmu agama, tetapi juga spiritual, cerdas dan cerdas spiritual dan sosial di tengah tantangan globalisasi. Mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya mengenai tugas tugas kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.